Pasca pemilihan dan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka oleh KPU beberapa waktu lalu, memunculkan wacana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo. Wacana pertemuan kedua tokoh bangsa ini menjadi perbincangan di tengah publik, termasuk di dalam internal PDI Perjuangan. Namun sepertinya pertemuan keduanya kemungkinan kandas, mengingat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sempat mengutarakan sikap pengurus ranting dan cabang partainya di daerah tidak menyambut alias menolak pertemuan tersebut. Sebelumnya Hasto juga pernah mengungkap tidak ada pertemuan antara Megawati dan Jokowi usai Lebaran. Hasto menyebut pertemuan hanya terjadi dengan pihak yang memperjuangkan kepentingan bangsa. Pernyataan Hasto ini lantas mendapat kritik dari relawan Jokowi yang menyebut Hasto sebagai penghalang. Lalu publik bertanya, mungkinkah Megawati secara pribadi akan menerima dan bertemu Jokowi? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan membahas mengenai adanya penolakan dari kader PDIP untuk ruang komunikasi dan juga rekonsiliasi antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi. Pagi hari ini sudah hadir beberapa narasumber, sudah ada Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Kemudian juga ada Mas Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Mas Hensat, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi nih. Oke. Dan Puasa juga kayaknya makin stabil kayaknya. Oke, juga sudah bergabung bersama kami via Zoom. Sudah ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDI Perjuangan. Selamat Mas pagi, Seno, Mas Seno. selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Ate. Selamat pagi, Mas. Mbak Ate. Selamat pagi. Mas Eno. Oke, saya mau ke Mas Seno dulu deh ya. Sebelum review mau ke Henry Satrio. Nah, kalau Mas Seno, ini untuk mengklarifikasi juga, konfirmasi, apakah memang benar ada penolakan dari kader PDIP untuk membuka ruang komunikasi Masif dan juga nggak penolakan itu? rekonsiliasi? Masif nggak sih sebenarnya? Kalau ditanya apakah itu berasal dari kader atau dari elit di PDI Perjuangan, saya rasa kebatinan dari elit PDI Perjuangan itu mencerminkan apa yang ditangkap dan dirasakan oleh mayoritas dari pemilih maupun akar rumput PDI Perjuangan di tingkatan yang paling kecil sekalipun. Jadi ini melampaui batas hierarki. Artinya apa? Ini full, ini komunikasi yang terjadi karena urusan kebatinan antara pengurus dan kemudian elit, termasuk dari pemilih PDI Perjuangan dengan mereka yang menjadi pengurus. Ini satu tarikan nafas kebatinan. Yang disampaikan oleh para pengurus kami, bahkan sebenarnya kalau dalam bahasa komunikasi ini jauh lebih vulgar daripada apa yang sudah keluar disampaikan oleh misalnya Sekjen DPP PDI Perjuangan. Jauh lebih keras sikapnya untuk menyatakan resiliensi, resistensi, penolakan terhadap pertemuan Ibu Ketua Umum dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena seluruh kader PDI Perjuangan merasakan betul bagaimana PDI Perjuangan selama 10 tahun menyiapkan kepada Pak Jokowi dan keluarga tidak hanya karpet merah loh Mbak, tapi juga rumahnya, termasuk seluruh perabotnya, dapurnya, garasinya, kebunnya, ini semuanya disiapkan oleh PDI Perjuangan untuk kemudian Pak Jokowi bisa menjadi pemimpin negeri ini dari wali kota, gubernur hingga presiden, termasuk putra Pak Jokowi dan menantunya. Tapi kan di akhir masa jabatannya ternyata malah Pak Jokowi dirasa oleh kader-kader PDI Perjuangan membakar dalam tanda kutip rumahnya sendiri. Nah, hal inilah yang menjadi satu sikap yang menyakitkan. Tidak hanya kemudian untuk PDI Perjuangan, tapi banyak publik, banyak pihak yang menangkap bahwa ambisi misalnya dari kekuasaan itu yang tertangkap dari sisi-sisi gelap kekuasaannya keluarga Pak Jokowi misalnya, itu membuat banyak hal yang terjadi di demokrasi kita kemarin yang sampai sekarang masih kami kritisi. Nah, jadi pertemuan itu sebaiknya kemudian kalau Pak Jokowi memang sangat mengenali bagaimana karakter PDI Perjuangan termasuk Ibu Megawati Soekarnoputri, saya rasa pagar pembatas itu harus kemudian direparasi terlebih dahulu, harus kemudian dilihat terlebih dahulu sebelum bicara pertemuan-pertemuan. Jadi kalau hari ini kemudian ada yang menyampaikan PDI Perjuangan dalam tanda kutip menghalang-halangi pertemuan dengan Pak Jokowi dengan Bu Megawati, yang menghalangi bukan kami, tapi Pak Jokowi terlebih dahulu yang membuat pagar pembatas itu. Saya rasa itu.
Oh, tapi kalau kita mungkin beberapa pihak juga sempat menyampaikan bahwa ternyata di PDIP sendiri ada mazhab yang mungkin akomodatif begitu, walaupun gerakannya lebih silent dibandingkan yang menolak Pak Jokowi. Itu benar adanya? Saya rasa semua hari ini semua kader PDI Perjuangan tidak berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Bu Mega. Bu Mega kalau kemudian merasa hari ini ada hal-hal yang harus dikritik terkait dengan situasi demokrasi kita yang tertuang dengan begitu gamblang di surat Amicus Curiae kemarin pada waktu mengikuti persidangan di MK, itu saya rasa sudah bisa menangkap atau memotret bagaimana situasi kebatinan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya rasa itu jelas, jadi nggak ada dualisme atau tigalisme atau empatlisme di dalam PDI Perjuangan. Saya rasa Bu Mega sudah menyampaikan sikapnya, sudah menyampaikan pandangannya, dan itu bisa memotret kalau apa yang kemudian disampaikan secara resisten banyak kader PDI Perjuangan, yaitu pula yang dirasakan oleh Ibu Ketua Umum. Saya rasa itu.